Penguasaan bola hanya sekitar 30% lebih dari Qatar dan Ekuador. Sayang, Apa? gempa yang. Iya. Iya, gempa. Gempa. Halo, ketemu lagi sama Bang Bes di sini. Terima kasih buat kalian yang masih ingat dengan YouTube Bang Bes, dan terima kasih buat kalian juga yang request, Bang, kapan bikin video lagi? Bang, bikin dong review. Bagaimana sih hasil pertandingan tadi malam antara Qatar melawan Ekuador? Oke, kita bikin videonya, kita bikin reviewnya, dan seperti yang kita ketahui bersama, tadi malam skor akhirnya adalah 0-2 untuk tim tamu Ekuador yang berhasil menang. Menang bukan hanya sekedar 2-0 atau 0-2, tetapi dengan permainan yang meyakinkan. Qatar justru tidak kelihatan sama sekali hasil mereka PC, hasil mereka juara Piala Asia kemarin habis ngalahin Jepang. Terus saya dengar juga mereka ada pemusatan latihan di Austria dan di Spanyol sekitar 4 bulan, nggak kelihatan sama sekali. Ekuador sangat mendominasi permainan. Mulai dari menit pertama, menit kelima sampai ada insiden offside, itu Ekuador menguasai jalannya pertandingan. Ada sedikit 15 menit babak pertama Qatar mulai muncul, tetapi tidak ada end product, tidak ada final touch, tidak ada final pass, tidak kelihatan sama sekali. Nah, kita masuk dulu ke tim nasional Qatar. Kita tahu pada tahun 2004 Aspire Academy terbaik katanya, salah satu di Asia. Ini menciptakan pemain-pemain hebat katanya. Dari 2004 ini dibangun. 2006 pelatihnya Felix Sanchez datang ke Qatar jadi pelatih di situ. Terus beberapa tahun berselang dia jadi pelatih di usia muda. Terus akhirnya dia jadi pelatih senior dan akhirnya juara bersama Qatar di Piala Asia 2018 atau 19 kalau nggak salah, setelah mengalahkan Jepang dengan skor 3-1. Nah, inti ceritanya adalah bahwa pelatih ini dia sudah kenal budayanya paling tidak, pemain-pemainnya paling tidak, dan kita ketahui juga Ali Almos, Akram Afif, Al Haidus umurnya nggak jauh-jauh beda, 30-an, jelang 30-an awal. Nah, tadi malam mereka bermain seperti tidak ada sinkronisasi, tidak link, tidak match, tidak ketemu. Bola itu cuma progres dari kiper ke 3. Kita tahu Qatar mainnya pakai 3 back, 5-3-2. Jadi ketika mereka build up, mereka akan coba pakai 3 pemain di belakang, spread out, wide center back kita sebutnya kalau di dunia pelatih. Center back kanan, center back kiri, center back tengah, mereka akan buka. Oke, Ekuador memang tidak press ketika mereka bertiga dapat bola. Ketika mereka maju, baru di situ Ekuador melakukan press. Dan di sini kelihatan sekali secara fisik, secara intensitas Qatar kalah telak dari segi fisik. Memang kita tahu Felix Sanchez di awal pertandingan di press-con dia bilang yang dia khawatirkan dari Ekuador adalah intensitas tim-tim Amerika Latin. Bagaimana kita tahu grinta, ya, semangat yang membara, ya, api yang di dalam diri kalau kata orang sana. Ini sangat kelihatan tadi malam. Setiap kali mereka di press ketika sudah masuk ke zona tengah, pemain Qatar masuk ke zona tengah, mereka akhirnya tidak punya solusi, akhirnya mereka long. Ketika mereka long, second ball didapat sama Ekuador dengan sangat gampangnya. Tidak ada perlawanan sama sekali. Akhirnya, menit kelima ada insiden offside. Kita tidak bisa ngejudge apakah itu offside, apakah tidak. Kita tahu wasit sudah memberikan penilaian yang terbaik. Tetapi kalau kita cuma nontonnya di TV, kita cuma lihat potongan-potongan gambar saja. Ya, jadi sebelum momen offside itu terjadi kita harus lihat siapa yang nyundul, posisi pemain lain, ya. Jadi kita tidak akan memperdebatkan offside di sini karena kita tidak mau menampilkan gambarnya, takut image copyright, ya. Terus menit berikutnya ada gol yang terjadi, kita tahu penalti. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Ekuador semakin mendominasi permainan, penguasaan bola mereka pegang, praktis Qatar hanya menunggu di belakang. Terus terjadi gol kedua, crossing dari sisi kanan, itu enak sekali. Sebenarnya bukan crossingnya memang bagus, headingnya juga bagus. Tetapi di sini yang saya mau garis bawahi adalah Qatar yang tidak menjaga Enner Valencia, tidak melakukan penjagaan kepada seorang striker. Akhirnya strikernya bisa melakukan free header yang sangat bebas lah di situ. Setelah gol kedua ini, saya lihat Qatar sudah mulai sedikit bereaksi. Dan reaksi yang dilakukan Qatar ini agak sedikit ekstrim karena kita tahu mereka pakai 3-5-2 ya tadi. Akram Afif akhirnya mundur ke bawah untuk menjemput bola karena kita tahu dia punya teknik yang sangat bagus, penguasaan bola yang sangat bagus. Tapi ketika dia dapat bola didapat Qatar, bola dikasih ke depan, sisa 1 strikernya. Tadi kan 2, sisa 1, Ali Almos, ya. Nah, ini 15 menit terakhir ada peluang yang didapatkan Qatar, umpan dari kanan dari Al Haidus ke Ali Almos, sayang tidak connect.
Ya, tetapi ini adalah peluang terbaik Qatar menurut saya sepanjang pertandingan. Walaupun babak kedua ada shooting yang ditepis kiper, tetapi ini yang peluang terbaik menurut saya yang didapatkan oleh Qatar. Nah, kita tahu babak pertama tadi perbedaan kualitas memang terlihat jelas di lapangan. Banyak orang yang berharap Qatar bisa bermain lebih baik, termasuk gua. Gua selalu mengedepankan yang dinamakan dengan proses. Kita tahu, makanya gue sangat mengapresiasi Aspire Academy, Felix Sanchez yang sudah lama melatih di sana. Tetapi tadi malam sepertinya Qatar saya rasa tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya. Sangat disayangkan, mereka tuan rumah tetapi mereka lebih memilih untuk melepaskan bola kepada lawan. Mereka memilih bermain untuk lebih pragmatis. Pemain-pemain terbaik mereka, 3 pemain terbaik mereka, Akram Afif, Ali Almos, Al Haidus, tidak dapat bola, tidak dapat menunjukkan kualitasnya. Ini panggung terbesar dunia, tetapi mereka membiarkan lawan yang bermain. Ini rumah mereka, tetapi mereka membiarkan lawan yang mengacak-acak di lapangan, membiarkan lawan yang pegang bola. Bahkan babak pertama tadi penguasaan bola hanya sekitar 30% lebih dari Qatar dan Ekuador. Sayang, gempa yang? Iya. Iya, gempa. Gempa. Ntar dulu ya. Sorry. Tadi kayaknya ada gempa sedikit ya di area Jabodetabek. Kalau kalian yang tinggal di Jabodetabek juga ngerasain gempa tadi siang sekitar jam 1-an, komen di bawah ya. Oke, kita lanjut tadi. Tuan rumah yang membiarkan lawannya malah mendapatkan panggung, tuan rumah yang membiarkan lawannya mendapatkan spotlight. Di sini yang membuat kita mungkin kecewa, termasuk saya sebagai seorang yang melihat Qatar itu sebagai salah satu penantang ya di Piala Dunia kali ini. Bukan untuk dalam artian bakal juara, tetapi menurut saya bisa bikin kejutan. Secara mereka di Piala Asia berhasil kalahkan Jepang, terus UAE juga, terus mereka beberapa kali main di Gold Cup, terus beberapa pertandingan persahabatan yang prestisius juga mereka mainkan. Tapi kita lihat di sini memang Ekuador ada di level yang berbeda. Mereka lulusan dari CONMEBOL, kita tahu kualifikasinya sangat sulit. Ketika kualifikasi saja mereka sudah langsung lawan calon juara dunia, Brazil dan Argentina, dan mereka berhasil menahan seri 1-1. Dua tim itu jarang loh ada tim yang bisa nahan Brazil dan Argentina di dalam satu istilahnya momen yang kurang lebih bersamaan. Bahkan Italia saja sudah kalah lawan Argentina waktu itu, kalau Dybala yang cetak gol. Tapi Ekuador berhasil membuktikan dengan permainan yang cepat lewat sisi sayap, intensitas ketika lawan masuk ke dalam middle third, terus juga mereka intens juga ketika second ball. Ini membuktikan bahwa negara seperti Ekuador, negara dari Amerika Latin, mereka punya semangat, mereka punya physicality, mereka punya intensitas untuk bisa menekan lawan. Paling tidak lawan-lawan yang ada di level mereka atau ada di bawah mereka. Nah, yang menarik setelah ini adalah bagaimana kita lihat respon dari Qatar, bagaimana respon dari Felix Sanchez, pelatih Spanyol, untuk melawan pertandingan berikutnya melawan Senegal. Karena ketika mereka kalah lagi lawan Senegal, mereka akan dipastikan keluar dari turnamen ini. Dan di pertandingan terakhir, mereka akan berhadapan dengan tim nasional Belanda, salah satu penantang beneran ini buat jadi juara Piala Dunia. Dan Ekuador sendiri akan berhadapan dengan timnas Belanda pada tanggal 25 November. Dan kebetulan kita akan nonton nanti di GBK, kita nobar bareng, kita rame-rame bareng, suruh-suruhan bareng di sana. Nah, di sini kita mau lihat apakah Ekuador sudah mempunyai kualitas yang cukup untuk berhadapan dengan salah satu penantang. Dan kita tahu di akhir pertandingan beberapa pemain sudah mulai kelelahan, dan saya lihat kedalaman skuad dari Ekuador tidak sedalam tim nasional Belanda. Dan saya rasa peringkat 2 itu sudah prestasi yang sangat baik. Ketika berhadapan melawan Senegal, saya rasa hasil seri akan bisa terjadi. Oke, mantap. Itu dulu buat hari ini. Besok kita bikin lagi review-review pertandingan yang lain. Semoga kalian suka. Kalau ada yang kurang bisa komen di bawah. Terus kalau ada yang pengen ditambah-tambahin juga komen-komen juga di bawah biar kita semangat bikin YouTube-nya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke? Ciao.